Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yanuar Purwanto yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan rencana proposal penelitian, dan di bawah bimbingan yang saya hormati Bapak Dr. Rindekso Sukmadi, yang saya hormati Profesor Hadi Susul Arifin, yang saya hormati Bapak Profesor Bambang Pramudia, dan seluruh peserta kolokium pada hari ini. Rencananya saya akan mencoba meneliti mengenai topik strategi kebijakan pemanfaatan pekarangan sebagai kawasan agrowisata di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi merupakan satu wilayah yang sangat menarik untuk diteliti karena selama 8 tahun terakhir, yaitu di kurun waktu 2012 sampai dengan 2020, Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat tinggi. Di saat tahun 2013, Purwanto melakukan sebuah penelitian terkait dengan pengaruh industri kecil pariwisata di Banyuwangi terkait kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Ternyata didapatkan hasil bahwa industri kecil pariwisata di Banyuwangi memiliki kontribusi sebesar 15,2% terhadap total pendapatan daerah. Mengingat pertumbuhan pariwisata dan ekonomi yang cukup tinggi, maka diperlukan satu inovasi ke depan di mana destinasi wisata yang ada, di mana hari ini Banyuwangi lebih banyak didominasi oleh wisata alam, kemudian wisata budaya, wisata tematik, dan wisata agro dalam konteks yang lebih luas. Perlu ada satu terobosan khusus untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu adalah agrowisata berbasis pekarangan. Karena kita melihat bahwa potensi pekarangan ini lebih banyak diarahkan selama ini kajiannya adalah untuk ketahanan pangan keluarga, persediaan obat maupun menghasilkan energi. Di sisi lain, kemampuan budidaya tanaman masyarakat Banyuwangi ini cukup diandalkan, dilihat dari banyaknya perusahaan benih itu menggunakan tenaga petani Banyuwangi untuk menghasilkan bibit-bibit benih-benih mereka untuk kemudian dipasarkan di wilayah lain, sehingga dengan kemampuan budidaya tanaman dan budaya masyarakat yang potensial, pekarangan ini memiliki satu keunikan khusus apabila kemudian dimanfaatkan untuk kawasan agrowisata dan bisa menjadi transit para wisatawan ketika mereka harus mendatangi destinasi wisata utama di Banyuwangi yang sangat berjauhan antara satu titik dengan titik yang lain. Sehingga harapannya adalah dengan kawasan agrowisata yang berbasis pekarangan ini mampu mengeksplor kemampuan atau potensi sosial budaya masyarakat, potensi ekonomi masyarakat, dan potensi pelestarian lingkungan di level pekarangan dalam satu kawasan. Kemudian juga bagaimana konsep pengembangan pekarangan sebagai kawasan agrowisata, amenity apa saja yang harus disiapkan agar bisa menarik wisatawan. Dengan kondisi pandemi yang ada, tentu diperlukan adaptasi untuk bisa memberikan pertumbuhan pariwisata ini ke depan lebih baik, yaitu melalui pelaksanaan protokol kesehatan dan inovasi, serta inovasi yang baru adalah pemanfaatan pekarangan sebagai kawasan agrowisata yang bisa memaksimalkan nilai sosial budaya masyarakat, nilai ekonomi dan lingkungan dari pemilik lahan pekarangan itu sendiri. Kemudian bagaimana model satuan kawasan pekarangan yang baik untuk bisa dijadikan agrowisata. Konsep pengembangan pekarangan bagaimana yang bisa menarik wisatawan untuk bisa datang ke tempat wisatanya. Maka dengan demikian diperlukan satu studi tentang strategi kebijakan pemanfaatan pekarangan sebagai kawasan agrowisata di Kabupaten Banyuwangi yang harapannya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi, kemudian juga sekaligus bisa melestarikan lingkungan dan bisa melestarikan nilai sosial budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Harapannya dengan pemanfaatan pekarangan ini bisa mengoptimalkan sumber daya lahan untuk bisa tujuan wisata. Dari kerangka penelitian itu, harapan kebaruan dari penelitian ini adalah ada dua. Yang pertama, dari tinjauan kajian, pemanfaatan pekarangan untuk kawasan agrowisata ini terdiri dari dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, serta keterkaitannya dengan model kelembagaan dan strategi kebijakan di 3 struktur sosial budaya masyarakat yang berbeda, yaitu masyarakat asli Banyuwangi atau dikenal dengan suku Osing, masyarakat dengan struktur sosial budaya Jawa, dan struktur sosial budaya Madura. Rumusan dan tujuan penelitian ada 5.
yaitu dari 5 masalah kita berharap ada 5 hal yang bisa dijawab dari rumusan masalah itu. Yang pertama adalah memetakan karakteristik dan potensi pemanfaatan pekarangan sebagai kawasan agrowisata di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian yang kedua adalah menganalisis pemangku kepentingan dan persepsinya dalam pemanfaatan pekarangan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis status keberlanjutan pengelolaan pekarangan sebagai kawasan agrowisata di Kabupaten Banyuwangi. Yang keempat, dapat merumuskan konsep pengembangan agrowisata berbasis pekarangan. Dan yang kelima, merumuskan formula strategi kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi. Dari metodologi penelitian, ini adalah matriks keterkaitan antara metode analisis, tujuan, serta datanya. Untuk tujuan pertama, menggunakan interpretasi citra satelit Landsat skala 1:250.000. Kemudian juga selain interpretasi dan analisis peta tersebut, juga ada pengukuran langsung di lapangan untuk mengecek kebenaran dari peta tersebut. Hasilnya adalah diharapkan adanya kondisi real terkait dengan pekarangan yang akan dijadikan kawasan ekowisata, baik dari sisi luasan, sebaran, posisi, struktur pekarangan, biofisiknya, kemudian pemasaran serta potensinya, yaitu dengan menggunakan teknik analisis data, metode multidimensional scaling dengan analisis REP HGA Agrotourism. Dan ini adalah penjabaran dari tahapan analisis keberlanjutan melalui multidimensional scaling dengan REP HGA Agrotourism, yaitu dengan 3 dimensi, yaitu dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial. Apabila di atas 51 dikatakan cukup berlanjut, apabila di atas 76 dikatakan baik. Nah, terakhir adalah untuk tujuan formula strategi kebijakan melalui focus group discussion yang terdiri dari 5 unsur, yaitu unsur pemerintah, akademisi, asosiasi pelaku wisata, dan LSM, menggunakan teknis analisis data AHP, sehingga diharapkan akan muncul rumusan formulasi strategi kebijakan pemanfaatan pekarangan sebagai kawasan agrowisata. Rencana penelitian mulai dari pengambilan data sampai dengan penyelesaian studi adalah dari bulan Maret 2021 hingga bulan Juli tahun 2022. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.